Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Di balik tabir dunia yang terlihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan hamba-hambanya yang istimewa. Mereka tidak selalu dikenali oleh manusia biasa, sebab jalan hidup mereka melampaui logika dan pengetahuan lahiriah. Salah satu dari mereka adalah Nabi Khidir alaihissalam, seorang hamba yang diberi ilmu langsung dari sisi Allah, ilmu laduni, yang menjadikan perbuatannya penuh rahasia dan hikmah tersembunyi. Nabi Khidir alaihissalam adalah sosok yang misterius. Namanya tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran, namun kisahnya diabadikan dalam surat Al-Kahfi ayat 60-82 ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk berguru kepadanya. Kisah ini bukan hanya pelajaran tentang ilmu dan kesabaran, melainkan juga tentang keadilan Allah yang kadang tidak dapat dipahami secara kasat mata. Suatu hari, Nabi Musa alaihi salam menyampaikan kepada kaumnya bahwa tidak ada seorang pun yang lebih alim dari dirinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menegurnya dan mewahyukan bahwa ada seorang hamba di antara hamba-hambanya yang memiliki ilmu khusus yang tidak dimiliki oleh Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Musa, ada seorang hambaku yang lebih alim dalam hal tertentu daripada kamu. Namanya Khidir." Mendengar hal itu, Musa pun memohon izin untuk menemuinya. Beliau ingin berguru kepada orang tersebut. Permintaan Musa dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memberinya petunjuk kepadanya. "Bawalah seekor ikan, dan jika ikan itu hilang, maka disitulah tempat engkau akan bertemu dengan hambaku itu." Maka pergilah Musa bersama murid dan pembantunya, Yusha bin Nun, menyusuri jalan menuju pertemuan agung itu. Mereka membawa ikan di dalam keranjang. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, mereka sampai di pertemuan dua lautan. Saat itu mereka beristirahat di sebuah batu besar. Tanpa mereka sadari, ikan itu hidup kembali dan melompat ke laut melalui sebuah lubang aneh. Ketika Musa terbangun, ia melanjutkan perjalanan. Namun Yusha baru ingat bahwa ikan itu telah hilang ketika mereka berada di batu besar itu. Maka Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Mereka pun kembali, dan di tempat itulah mereka menemukan seorang lelaki berjubah putih, penuh cahaya, duduk tenang di pinggir laut. Nabi Musa pun menyapanya dengan penuh hormat. "Assalamualaikum, apakah engkau Khidir, hamba Allah yang diberi rahmat dan ilmu khusus dari sisinya?" Khidir menjawab, "Aku adalah Khidir. Apa yang engkau cari dariku, wahai Musa?" Musa menjawab dengan penuh kerendahan hati, "Aku ingin mengikutimu agar engkau mengajarkanku sebagian dari ilmu yang diajarkan kepadamu." Namun Khidir menolak secara halus. "Sungguh engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Bagaimana engkau akan sabar terhadap hal-hal yang tidak dapat engkau pahami secara lahiriah?" Tetapi Musa berjanji, "Insya Allah, engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Aku tidak akan membantahmu dalam hal apapun." Maka Khidir pun memberikan syarat, "Jika engkau mengikutiku, janganlah engkau bertanya tentang sesuatu pun, sampai aku sendiri menjelaskannya kepadamu." Mereka pun berangkat dan menaiki sebuah perahu milik rakyat miskin. Orang-orang itu mengenal Khidir dan mengizinkan mereka naik secara gratis. Namun tiba-tiba, Khidir merusak perahu itu dengan cara mencabut salah satu papan di bagian lambungnya. Nabi Musa alaihissalam terkejut. "Apakah engkau merusaknya agar orang-orang itu tenggelam? Sungguh engkau telah melakukan hal yang mungkar." Khidir hanya menjawab, "Bukankah aku sudah mengatakan bahwa engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku?" Musa segera meminta maaf dan melanjutkan perjalanan. Mereka berjalan hingga bertemu seorang anak kecil yang sedang bermain. Tanpa berkata apapun, Khidir membunuh anak itu. Musa semakin tak mengerti dan berkata, "Apakah engkau membunuh jiwa yang suci tanpa alasan yang benar? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat keji." Kembali Khidir menegur Musa karena tidak sabar, dan Musa kembali meminta maaf dan berjanji tidak akan bertanya lagi jika ia masih bersamanya.
Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan memasuki sebuah kota yang penduduknya pelit dan tidak mau menjamu mereka. Namun Khidir melihat sebuah tembok yang hampir roboh dan dengan tenaganya ia menegakkan kembali tembok itu. Musa yang masih bingung bertanya, "Mengapa engkau tidak meminta upah kepada mereka atas pekerjaan itu?" Khidir menjawab, "Inilah saat perpisahan antara aku dan engkau. Akan aku jelaskan kepadamu hikmah di balik semua yang engkau tidak sabari." Penjelasan rahasia dan hikmah Khidir menjelaskan satu persatu. Perahu itu milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Di depan sana ada raja yang merampas setiap perahu yang utuh. Maka aku rusak perahu itu agar ia tidak dirampas. Setelah raja pergi, mereka bisa memperbaikinya. Adapun anak kecil yang aku bunuh, sebab anak itu akan tumbuh menjadi kafir dan durhaka. Ia akan menyiksa kedua orang tuanya yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menggantikannya dengan anak yang lebih baik dan lebih berbakti. Dan mengenai tembok yang aku betulkan, tembok itu milik dua anak yatim di kota itu. Di bawah tembok itu ada harta warisan milik mereka. Ayah mereka adalah orang saleh, maka Tuhanmu ingin mereka dewasa dulu dan mengambil harta itu. Aku lakukan ini semua bukan atas kehendakku, tetapi perintah dari Allah. Mendengar penjelasan Khidir, Musa pun tunduk dan terdiam. Ia menyadari bahwa ada dimensi ilmu dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia biasa, bahkan seorang nabi sekalipun. Kisah ini adalah pelajaran abadi tentang kerendahan hati, kesabaran, dan keadilan Allah yang kadang tersembunyi di balik musibah. Lalu siapakah Khidir itu? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa beliau adalah nabi, sebagian lagi menyebutnya sebagai wali Allah. Namun yang pasti Allah telah menganugerahkan kepadanya ilmu laduni, ilmu langsung dari sisi Allah. Dinamakan Khidir karena dimanapun ia duduk, tempat itu menjadi hijau subur. Konon, di suatu tempat yang tak diketahui, tersembunyi sebuah mata air suci, jernih bagai cahaya bulan dan memancar bagai kilau permata surga. Air ini bukan sembarang air, ia disebut Ainul Hayat, air kehidupan, yang apabila diminum akan menganugerahkan usia panjang hingga hari kiamat tiba. Banyak ulama dan ahli tafsir menyebut, siapapun yang meminum air ini, maka kehidupannya akan berlanjut terus di dunia, tanpa mengenal keriput waktu ataupun ujung ajal, kecuali ia meminta untuk diwafatkan. Namun Ainul Hayat bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan oleh sembarang insan. Ia tersembunyi, dibalut tabir gaib, dan hanya mereka yang dikehendaki Allah yang akan menemukannya. Dalam lembaran sejarah dan tafsir terdahulu, dikisahkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam adalah sosok yang telah diberi karunia untuk menemukan dan meminum air Ainul Hayat itu. Sejak saat itu, beliau menjadi salah satu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak tersentuh oleh kematian dunia dan terus hidup menjalankan misi suci yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titahkan. Sebuah riwayat yang dinukil oleh As-Salabi berdasar pada ucapan mulia Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tertulis dalam kitab Badai Az-Zuhur, menyampaikan kisah tentang pertemuan antara seorang raja agung dan seorang nabi misterius. Raja itu adalah Iskandar Zulkarnain, penguasa besar yang menaklukkan dunia dari timur ke barat, namun tetap tunduk dalam kerendahan hati di hadapan Tuhannya. Raja Iskandar Zulkarnain bukanlah raja biasa. Ia tidak digerakkan oleh hawa nafsu atau kerakusan dunia, tetapi oleh cahaya iman dan pengabdian yang tulus. Suatu ketika, Raja Zulkarnain berjalan di atas bumi menuju ke tepi belahan bumi yang lain. Sebutan ini dikenal sebelum ada istilah timur dan barat. Dalam perjalanan tersebut, Allah mengutus malaikat Rafael untuk mendampingi sang raja. Di tengah perjalanan, Raja Zulkarnain berkata kepada malaikat Rafael, "Wahai malaikat Rafael, ceritakanlah kepadaku tentang ibadah para malaikat di langit." Malaikat Rafael kemudian menjawab, "Ibadah para malaikat di langit diantaranya ada yang berdiri, tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya. Ada yang sujud tidak mengangkat kepala selama-lamanya. Dan ada pula yang ruku tidak mengangkat kepala selama-lamanya." Mendengar jawaban malaikat Rafael tersebut, Raja Zulkarnain termenung. Di benaknya muncul keinginan untuk melakukan ibadah yang sama, seperti halnya malaikat. Beliau ingin hidup kekal sampai hari kiamat. Tujuannya adalah
supaya bisa beribadah lebih lama layaknya para malaikat di langit. Di tengah ketermenungannya, malaikat Rafael kemudian berkata, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber air di bumi, namanya Ainul Hayat, sumber air kehidupan. Barang siapa meminumnya seteguk, maka tidak akan mati sampai hari kiamat, atau sehingga ia memohon kepada Allah agar dimatikan." Mendengar itu Raja Zulkarnain menjadi penasaran. Beliau lalu bertanya lagi kepada malaikat Rafael, "Apakah kau tahu di mana tempat Ainul Hayat itu?" Malaikat Rafael pun menjawab, "Sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di bumi yang gelap." Setelah mendapat penjelasan malaikat Rafael tentang keberadaan Ainul Hayat, hati Raja Zulkarnain bergetar dalam keingintahuan yang dalam. Seakan-akan seluruh semesta berbisik kepadanya tentang sebuah rahasia agung yang tersembunyi di ujung dunia, sebuah mata air kehidupan yang mampu menangguhkan kematian. Maka ia pun segera mengumpulkan para alim dan ulama, orang-orang pilihan yang dihiasi dengan ilmu dan kebijaksanaan. Dalam majelis yang dipenuhi cahaya dan kehormatan, Raja Zulkarnain bertanya kepada mereka dengan nada yang tenang namun penuh harap, "Apakah kalian mengetahui di mana letaknya Ainul Hayat, sumber kehidupan yang Allah sembunyikan di bumi?" Satu persatu menunduk, para alim itu menggoyangkan kepala pelan. "Kami tidak tahu kabarnya," jawab mereka serentak. Namun dari antara mereka bangkit seorang alim dengan wajah yang tenang dan cahaya ilmu yang menyinar dari lisannya. Ia berkata, "Sesungguhnya aku pernah membaca dalam wasiat Nabi Adam alaihissalam. Di dalamnya tertulis bahwa Allah telah meletakkan Ainul Hayat di bumi yang gelap." Raja Zulkarnain menatapnya dengan mata penuh rasa ingin tahu, lalu bertanya, "Dan di manakah tempat bumi yang gelap itu?" Orang alim itu tersenyum lirih, lalu menjawab dengan suara lembut seolah mengalir seperti doa, "Ia berada di tempat keluarnya matahari, di sana, di ujung dunia yang disinari cahaya pertama." Kata-kata itu pun menggema di hati raja, laksana bisikan takdir yang mengawali perjalanan agung menuju sisi dunia yang belum pernah dijamah manusia. Namun untuk sampai ke sana harus ditempuh perjalanan yang luar biasa berat. Sebuah rute yang melintasi wilayah gelap gulita, tempat di mana cahaya tak bisa menjamah. Mengetahui hal itu, Zulkarnain pun bersiap. Ia tahu ini bukan perjalanan biasa, bukan pula misi kebesaran dunia, melainkan sebuah pencarian suci menuju hikmah tertinggi. Sebelum berangkat, ia memanggil salah satu malaikat Allah yang mulia, malaikat Rafael. Kepadanya, Raja Zulkarnain bertanya dengan rendah hati, "Wahai malaikat Rafael, hewan tunggangan apakah yang paling tajam penglihatannya saat menembus gelap gulita?" Malaikat itu menjawab dengan suara yang dalam, "Kuda betina yang masih perawan. Ia belum tersentuh deru perang, belum ternoda oleh kehinaan dunia. Matanya jernih, hatinya peka. Ia melihat bukan hanya dengan mata, tetapi dengan fitrah yang murni." Maka raja pun segera mengumpulkan 1000 ekor kuda betina yang masih perawan, jinak namun kokoh, lemah lembut namun berani. Lalu dari jutaan pasukan yang dimiliki, Raja Zulkarnain memilih 6.000 orang tentara terbaik. Bukan hanya karena kekuatan mereka, tapi karena kejernihan hati, kecerdasan akal, dan keahlian mereka dalam menunggang dan mengendalikan kuda. Mereka adalah manusia-manusia terpilih yang siap menempuh jalan yang belum pernah dilalui manusia lain. Di antara rombongan itu ada manusia pilihan yang ikut serta. Dialah Nabi Khidir alaihissalam. Kala itu beliau menjabat sebagai Perdana Menteri Istana. Maka berangkatlah mereka, Raja Zulkarnain, Khidir, dan pasukan pilihan, meninggalkan istana, meninggalkan gemerlap dunia, menuju arah timur, tempat terbitnya matahari, tempat segala permulaan bermula. Mereka bergerak dalam barisan teratur, melintasi gunung, lembah, gurun, dan laut. Langkah mereka seirama dengan niat mereka yang suci, dan pandangan mereka tertuju pada tujuan yang mulia, Ainul Hayat, mata air kehidupan yang tersembunyi dalam rahasia Allah. Dan perjalanan pun dimulai, bukan hanya melewati medan, tetapi juga waktu. Hari menjadi bulan, bulan menjadi tahun, dan tahun-tahun pun bersambung menuju lembaran takdir
yang telah tertulis sejak awal penciptaan. Setelah 12 tahun mengarungi negeri-negeri jauh, melintasi gunung, lembah, padang tandus, dan samudra yang tak bertepi, tibalah pasukan Raja Zulkarnain di sebuah tempat yang tak pernah dilihat mata manusia biasa. Sebuah tepian dunia, tempat di mana cahaya enggan menyapa, dan kegelapan bukanlah sekadar malam, tetapi sebuah tabir hitam yang hidup, mengalir seperti asap, berhembus seperti kabut abadi. Para prajurit memandang ke arah cakrawala yang kelam itu dengan rasa gentar. Tidak ada bintang, tidak ada bayangan, hanya gelap yang menyelimuti segala penjuru, seakan dunia telah habis di sana. Di tengah kegamangan itu, seorang panglima tua, seorang cendekiawan yang telah menemani Raja Zulkarnain sepanjang perjalanan, melangkah maju dengan wajah penuh kebijaksanaan. "Wahai Raja yang agung," katanya dengan suara berat, "ketahuilah bahwa raja-raja sebelummu, penguasa-penguasa dunia yang termasyhur, tak ada seorang pun yang berani menginjakkan kaki di wilayah yang gelap ini. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka tahu tempat ini menyimpan bahaya yang tak terbayangkan." Namun Raja Zulkarnain, pemimpin yang berhati baja dan penuh keyakinan, menjawab dengan tegas, "Tidak, kita telah menempuh perjalanan sejauh ini. Kita tidak akan mundur hanya karena ketakutan. Sesuatu di balik kegelapan itu harus kita temukan, maka kita akan memasukinya." Akan tetapi, di antara pasukan, kegelisahan merayap. Ada yang berani mengikuti, ada pula yang ragu dan memilih untuk tinggal. Maka dengan bijak Raja Zulkarnain berkata kepada seluruh pasukannya, "Sebagian dari kalian tetaplah di sini. Diamlah dan berjagalah di tepian ini selama 12 tahun. Jika dalam masa itu aku kembali, maka kedatanganku membawa berkah bagi kalian. Tetapi jika aku tidak kembali dalam 12 tahun, pulanglah ke negeri kalian, karena saat itu aku telah memilih takdirku." Maka tinggallah sebagian pasukan di sana, membuat kemah dan menunggu di tepian bumi yang gelap. Lalu Raja Zulkarnain memanggil malaikat Rofail, sang malaikat penjaga rahasia dan perbatasan bumi. Dengan penuh kerendahan ia bertanya, "Wahai Rofail, jika kami memasuki wilayah kegelapan ini, apakah kami masih dapat saling melihat satu sama lain?" "Tidak," jawab Rofail singkat, "karena kegelapan ini bukanlah gelap malam, tapi gelap yang menelan cahaya dan penglihatan. Kalian tidak akan dapat melihat sesamamu, tidak pula bayanganmu sendiri." Raja mengangguk pelan, lalu bertanya lagi, "Bagaimana caranya agar aku bisa memastikan pasukanku yang ikut bersamaku tidak tercerai-berai dalam kegelapan?" Rofail tersenyum dan berkata, "Ikatkanlah gelang-gelang yang bergemerincing pada kaki kuda-kuda mereka. Dengan suara itu, mereka dapat mengikuti satu sama lain. Jika ada yang terpisah, suara gemerincing itu akan menjadi penuntun mereka menuju kelompok." Raja Zulkarnain menerima petunjuk tersebut dengan penuh rasa syukur. Maka segera disiapkanlah gelang-gelang dari logam yang mengeluarkan suara lembut seperti lonceng kecil. Kuda-kuda pilihan dipasangi gelang itu, dan pasukan yang terpilih untuk ikut bersiap. Bersama mereka turut pula seorang laki-laki suci dan misterius, pendamping setia raja yang dikenal sebagai Khidir, seorang perdana menteri kerajaan yang tidak hanya bijak, tapi juga dikaruniai pengetahuan tentang rahasia-rahasia Allah yang tersembunyi. Maka mulailah mereka memasuki bumi yang gelap. Langkah pertama mereka terasa seperti menembus tirai. Udara menjadi dingin dan berat, suara hilang. Hanya denting gemerincing gelang di kaki kuda yang terdengar seperti gema dalam dunia yang hening. Di dalam gelap itu mereka berjalan seperti arwah di antara kabut. Tidak ada langit, tidak ada tanah yang jelas, hanya perasaan bahwa mereka masih terus bergerak ke depan. Setiap prajurit mengikuti suara kuda di depannya. Yang memimpin hanyalah Raja Zulkarnain dengan Khidir di sisinya, membelah kegelapan dengan keberanian dan iman. Berhari-hari mereka berjalan, gelap itu seolah tidak berujung. Namun dalam gelap itulah mereka mengalami hal-hal yang tak mampu dijelaskan oleh akal. Dalam gelap yang pekat seperti rahasia malam, mereka berjalan tanpa petunjuk cahaya. Selama 18 hari lamanya, kaki-kaki kuda mereka menapak tanah yang tidak mengenal fajar, tidak mengenal senja. Bumi seolah tidak mengenal siang ataupun malam.
Dunia seakan menahan napasnya, menyaksikan langkah-langkah para manusia agung yang menembus batas alam yang tak biasa. Di saat itulah dalam kesunyian, datang wahyu dari langit kepada Nabi Khidir. Sebuah suara dari langit berbicara lembut namun tegas, mengabarkan kepastian ilahi. Wahai Khidir, sesungguhnya Ainul Hayat berada di sebelah kanan jurang, dan aku khususkan Ainul Hayat ini hanya untukmu. Hati Nabi Khidir berguncang oleh kebesaran anugerah itu. Beliau pun segera menghentikan langkah kaki kudanya. Dengan suara tenang dan wibawa kenabian, beliau berkata kepada pasukan yang berada di sampingnya, "Berhentilah kalian di tempat kalian masing-masing. Jangan seorang pun melangkah hingga aku kembali kepada kalian." Semua berhenti, diam dan tunduk pada perintah sang Nabi yang menjadi utusan rahasia Allah. Kemudian Nabi Khidir segera memisahkan diri dari rombongan. Langkahnya mantap, menyusuri sisi kanan jurang, menuju tempat yang telah ditunjukkan oleh wahyu. Di sanalah mengalirlah Ainul Hayat, sumber air yang tak pernah kering, air yang menyimpan rahasia kehidupan. Saat Nabi Khidir melihat sumber itu, hatinya bersinar oleh rasa syukur. Tanpa ragu, beliau turun dari kudanya. Dilepaskannya pakaian luar sebagai simbol kerendahan di hadapan Allah. Dengan penuh kekhusyuan, beliau melangkah masuk ke dalam Ainul Hayat itu. Airnya bening seperti kaca surga, berkilauan lembut seperti permata. Ketika disentuh, air itu terasa lebih manis dari madu, lebih sejuk dari embun yang jatuh di malam tak bersuara. Beliau mandi dengan perlahan, merasakan setiap tetesan, membasahi tubuhnya dengan karunia yang tak terhingga. Diminumnya air itu, seteguk demi seteguk, hingga meresap ke dalam jiwa dan raga. Saat itu pula, tubuhnya diselimuti oleh keberkahan yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu maknanya. Itulah rahasia yang membuat Nabi Khidir hidup hingga akhir zaman. Setelah selesai, beliau keluar dari Ainul Hayat dengan tubuh yang memancarkan cahaya ruhani. Ketenangan mengalir dari setiap gerak langkahnya. Wajahnya memancarkan kedamaian abadi. Beliau kembali ke rombongan. Di sana, Raja Iskandar Zulkarnain masih duduk di atas kudanya. Beliau sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Tidak tahu bahwa Nabi Khidir baru saja masuk ke dalam mata air keabadian yang dicarinya. Akan tetapi takdir berkata lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala justru memilih Nabi Khidir yang mendapatkan keistimewaan air keabadian Ainul Hayat. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan di dalam suasana yang gelap dan mencekam. Setelah 40 hari lamanya berkeliling di dalam dunia yang gelap, tiba-tiba muncul seberkas sinar seperti kilat yang menyambar. Sinar itu menyibak tabir gelap yang selama ini menaungi mereka. Dan raja pun melihat hamparan bumi yang luas berpasir merah memantulkan warna darah dalam cahaya yang samar. Dan saat itu pula terdengarlah suara gemercik halus, nyaris tak terdengar, namun cukup untuk menyentak kesadaran mereka. Suara itu datang dari bawah kaki kuda, seakan bumi sendiri berbicara dalam bahasa rahasia. Kemudian Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat Rofail, "Wahai Rofail, apakah gerangan suara ini?" Malaikat Rofail pun menjawab dengan suaranya yang dalam dan menggetarkan hati, "Ini adalah suara dari benda yang penuh hikmah. Jika seseorang mengambilnya, niscaya ia akan menyesal. Dan jika ia tidak mengambilnya, niscaya ia akan menyesal pula." Maka para pasukan saling pandang. Kalimat itu membingungkan mereka. Bagaimana bisa baik mengambil maupun tidak berujung pada penyesalan? Namun di antara mereka ada yang dengan ragu dan cemas menunduk, hanya menyentuh tanah berpasir merah itu. Ada yang hanya mengambil sedikit, sekadar memenuhi genggaman tangan. Ada pula yang menahan diri, tak mengambil sama sekali. Akan tetapi setelah mereka semua keluar dari wilayah gelap itu, dan cahaya kembali menyinari wajah-wajah mereka yang lelah, terbukalah tabir rahasia benda-benda itu. Yang tadinya hanya tampak seperti batu aneh dan tak berarti, kini memancarkan keindahan yang luar biasa. Itulah yakut merah dan zamrud hijau, permata yang tiada ternilai harganya, menyilaukan mata siapapun yang melihatnya. Dan saat itulah penyesalan menyelimuti mereka semua. Yang telah mengambil menyesal karena hanya mengambil sedikit. Yang tak mengambil lebih menyesal
karena telah menyia-nyiakan kesempatan yang tak datang dua kali. Demikianlah kisah awal perjalanan hidup Nabi Khidir mendapat keistimewaan berusia panjang sampai hari kiamat. Akhirul kata, wallahu a'lam bisyawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.